Dari uraian pada bab yang pertama, Anda telah mengenal banyak tentang 3 dimensi ya, yang dibuat melalui program AutoCAD. Memasuki pada bab yang kedua ini, saya akan menunjukkan beberapa hal bagaimana kita membuat objek 3 dimensi ya. Salah satunya atau yang pertama ini, pada demo kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita membuat sebuah kursi yang sederhana ya. Katakanlah di sini kursi santai ya, tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, sebelum bisa membuat seperti ini, tentunya Anda harus melalui tahapan penggambaran 2 dimensi ya. Di sini saya telah menyiapkan ya. Ini adalah salah satu contoh gambaran 2 dimensi. Di sini memang sengaja saya tidak menunjukkan bagaimana pembuatannya karena Anda bisa mempelajari teknik penggunaan AutoCAD 2 dimensi yang telah diterbitkan beberapa waktu yang lalu oleh Proaktif Multimedia. Karena bahasan pada kesempatan kali ini adalah AutoCAD 3 dimensi, maka pembahasannya kita tidak membahas ya bagaimana proses pembuatan 2 dimensi, namun hanya sekedar menerangkan beberapa hal seputar pembuatannya. Mungkin dalam membuat objek 2 dimensi ini Anda membutuhkan bantuan tool ya. Misalnya mungkin Anda membutuhkan dimension ya. Anda bisa menempatkan di sini ya. Seperti di sini ya, Anda lihat saya membuat rectangle dengan ukuran panjang dan lebar 40 ya, seperti kubus ya. Mungkin juga Anda membutuhkan ya panel zoom ya. Karena kadang-kadang tampilannya mengecil ya. Di sini saya sengaja memang menggunakan tampilannya seperti AutoCAD sebelumnya ya. Pada demo sebelumnya, pada yang pertama saya menggunakan tampilannya adalah realistik ya, seperti ini ya. Karena pewarnaan yang ada pada AutoCAD sangat terbatas ya. Dengan tampilan seperti ini ya, terkadang mata kita masih terasa buram dalam melihat objek ini. Maka saya menggunakan 2 dimensi wireframe ya, agar tampilannya sangat jelas. Proses pembuatan kursi santai ya, di sini hanya membutuhkan 2 buah objek ya, yaitu rectangle besar dan rectangle kecil ya. Di sini Anda lihat, saya pertama hanya membuat di sini rectangle kotak besar dengan ukuran 40 ya kali 40 ya. Dan yang kedua, saya di sini membuat rectangle lagi dengan ukuran 8 kali 8. Selanjutnya kotak ini saya lakukan mirror atau saya lakukan pengkopian dengan menggunakan varietas mirror, sehingga di sini kotak kecil ini berfungsi sebagai kaki dari kursi yang akan kita buat ya. Nah, secara garis besar nanti ya, karena ini adalah mungkin bisa dilihat tampak atas ya di sini. Secara garis besar nanti kalau kita lihat pada tampak depan di sini, kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi kakinya nanti itu memiliki ketebalan 10 cm ya. Dan kursinya nanti selain memiliki elevasi ya 10 cm, yaitu jarak permukaan ya di atas permukaan tanah 10 cm, dan dia juga memiliki ketebalan. Selain itu kursi ini di bagian atasnya terlihat melengkung ya. Ya, seperti ini. Oke, saya kira cukup mudah ya untuk membuat gambaran 2 dimensi ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana dari proses gambar 2 dimensi ini akan kita rubah menjadi gambar 3 dimensi ya. Saya akan melakukan pengkopian saja ya di sini, agar arsipnya ya bisa tersimpan ya, kita mempunyai datanya. Saya menggunakan copy di sini ya. Saya geser ya. Aku tekan enter ya. Oke, sekarang saya telah mempunyai duplikasi dari gambar 2 dimensi ya. Di sini akan saya hapus item-item yang tidak diperlukan ya. Oke.
Oke, ya, sudah saya hapus semuanya. Kita tinggal ya melakukan proses extrude ya. Yang pertama ya, kita akan melakukan proses pembuatan 3 dimensi pada kaki ya. Kita seleksi semuanya ya di sini. Oke, kaki, lalu kita klik pada pilihan extrude. Karena di sini elevasinya kosong ya, maka kita langsung bisa menggunakan istilahnya pilihan extrude, dan di sini ketebalannya adalah 10 ya, atau ketinggiannya. Kita isi 10, lalu kita tekan enter. Selanjutnya pada rectangle ya, atau posisi duduknya, karena ini memiliki elevasi, maka kita tidak bisa langsung melakukan extrude ya. Kita lakukan klik kanan ya. Kita pilih properti ya. Di sini ketebalannya seperti tampak depan ya, yaitu 40 ya. 40 ya ketebalannya, lalu elevasinya di sini yaitu 10. Ya, lalu tekan enter. Perhatikan proses seperti ini tentunya menjadikan objek 3 dimensi ini belum solid, tapi masih berbentuk surface ya. Untuk itu perlu kita extrude ya. Kita extrude kembali, kita isi di sini hanya 40. Lalu kita tekan enter ya. Sekarang mungkin Anda bisa mengganti warna ya. Misalnya warna kaki, Anda bisa ubah warnanya menjadi seperti ini ya. Warna kayu. Selanjutnya misalnya warna, saya escape dulu ya. Selanjutnya warna dudukannya mungkin saya ubah dengan warna, saya mengganti warnanya yang mungkin hijau seperti ini ya. Ya, seperti ini. Sekarang kita bisa melihatnya ya pada tampilan isometrik ya di sini ya. Ini tentunya kita belum bisa melihat gambaran utuh karena ini adalah view-nya. Di sini adalah kita menggunakan 2 dimensi wireframe ya. Sebelum kita melihat tampilan yang sebenarnya, di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat lengkungan ya pada bagian atas seperti ini ya. Kita tunjukkan pada tampak depan ya. Di sini agak melengkung. Untuk membuat di sini tampak miring ya, atau tampak lengkung pada bagian atas, kita menggunakan ya pada palette modify di sini, yaitu di bagian bawah di sini ada fillet ya. Anda lihat di sini bentuknya melengkung ya. Kita menggunakan ini. Namun kita bisa saja tanpa menggunakan ini, tanpa melakukan klik ini, namun kita menggunakan bantuan keyboard ya. Karena desainer yang menggunakan AutoCAD memang dianggap profesional karena dia sering menggunakan keyboard ya, karena pekerjaan akan semakin cepat ya. Untuk itu kita langsung mengetikkan huruf F ya. Kalau Anda tekan enter ya, Anda lihat ya pada di sini pada perintahnya ya, itu kita diminta untuk istilahnya mengentrikan radiusnya ya, memberikan radius, nilai dari radiusnya. Untuk itu kita ketik R ya, lalu kita tekan enter. Selanjutnya ya, kita perlu mengisikan berapa radiusnya. Misalnya kita isi 5, lalu kita tekan enter ya. Setelah itu kita klik pada objek yang akan kita lengkungkan di sini ya. Kita klik ya, lalu kita tekan enter. Kita enter lagi ya. Anda bisa melihat sekarang posisinya telah melengkung. Nah, untuk membuat lengkungan pada bagian yang lain sama prosesnya ya. Anda bisa memanfaatkan ini langsung atau menekan huruf F, R dan lain sebagainya. Namun tentunya langkah yang berulang-ulang seperti itu mungkin kurang praktis ya. Untuk itu, untuk mengulangi perintah Anda bisa menekan spacebar ya. Atau biasanya tombol yang Anda gunakan untuk mengetikkan spasi ya, Anda tekan spacebar. Ini berarti posisinya adalah mengulang perintah ya. Setelah itu kita klik pada objek ya, misalnya di sini ya. Lalu kita tekan spacebar lagi. Ya, lalu tekan enter ya. Oke. Sekarang kita buat lagi, tekan spacebar lagi ya. Anda pilih objek yang ingin Anda lengkungkan.
tekan spacebar lalu tekan enter ya. Kurang satu ya, Anda tekan spacebar, tekan objek ya. Tekan spacebar lalu tekan enter. Oke ya. Sekarang posisi dudukan ya atau kursi pada bagian atas ini telah melengkung ya. Kita bisa melihat tampilannya ya pada realistis di sini. Oke, inilah kursi yang baru saja kita buat ya. Cukup mudah ya untuk membuat kursi seperti yang telah saya tunjukkan sebelumnya ya, seperti ini ya. Saya kira sama. Inilah latihan pertama kita dalam membuat objek 3 dimensi, yaitu membuat kursi santai.